firman dan roh di dalam Kristen, roh Allah dan firman Allah, apakah berbeda? Jadi ini udah masuk kepada Trinitas. Pelan-pelan ya kita baca supaya kita bisa memahami juga dengan bijaksana ya. Di dalam kekristenan, konsep roh itu berbeda dengan firman. Tetapi dalam kesatuan adalah Allah itu sendiri. Nah, ini Tritunggal ya kita bahas ya. Saya analogikan. Firman Tuhan bilang begini. Analogi ya? Iya. Tapi ini based on firman Tuhan. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita bisa belajar tentang konsep Tritunggalnya Allah dari kita. Karena kita diciptakan sesuai dengan rupa. Fotokopinya Allah. Ya, gitu ya. Menurut rupa dan citranya. Yes. Oke. Jadi kalau kita pakai analogi yang lain, kita bisa keliru. Tapi kalau kita pakai analogi diri kita sendiri, harusnya sangat mendekati. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa segambar seperti Allah. Oke. Saya gambarkan Trinitas itu begini. Seorang evangelis Denny Sumargo. Seorang Denny Sumargo punya tubuh. Punya tubuh saya, punya tubuh ya. Punya tubuh. Kemudian seorang Denny Sumargo punya roh. Kita bisa mengerti itu ya. Ada roh, betul. Ada kalau tubuh, itu, ada roh. Kemudian ada perkataan Denny Sumargo. Ada perkataan. Ada perkataan. Nah, tetapi apakah ketika artinya sesuatu yang bisa kita bisa bedakan ya, ada tubuh, ada roh, ada perkataan, betul ya. Tetapi kesemuanya itu tetaplah seorang Denny Sumargo. Betul. Kalau antara tubuh dan roh kita gampang pahami ya. Tapi ketika bicara tentang firman kan kadang-kadang orang suka bingung ya. Abstrak ya. Betul. Padahal sebenarnya kita dan perkataan kita adalah sebuah kesatuan. Betul. Misalnya seorang Denny Sumargo ngomong, misalnya ke siapa? Perkataan itu udah kuasa. Orang misalnya ke karyawannya, itu akan dilakukan. Akan dilakukan. Iya, kalau harusnya begitu. Yes, kenapa? Karena itu berasal dari seorang Denny Sumargo. Iya. Itu represent dari Denny Sumargo. Itu mewakilkan saya, perkataan saya itu mewakilkan saya kan gitu. Nah, karena sebuah kesatuan. Terus yang menarik begini, ketika firman itu jadi manusia, artinya ada saat di mana Tuhan di sorga itu, mohon maaf, nggak bisa ngomong dong. Karena firman telah jadi manusia. Iya, paham. Nah, padahal yang pertama, namanya Tuhan tentunya tidak terbatas. Betul. Kemudian, kalau bicara tentang ketika firman itu jadi manusia, saya analogikan firman misalnya jadi perkataan, jadi chat misalnya. Jadi chat. Apakah ketika chat disampaikan kepada karyawan, apakah seorang Denny Sumargo jadi tidak punya kemampuan untuk menulis atau berbicara? Betul, iya. Atau voice note lah yang lebih gampang ya. Artinya sekali lagi bahwa ini adalah sebuah kesatuan. Tetapi kita bisa melihat ada perbedaan di sana. Kita bisa lihat mana tubuh, mana roh, mana yang namanya perkataan.